Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhal khadirun ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, juga umur, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu ibadah wajib, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini dapat menjadi kiparat penggugur dosa-dosa kita, baik yang sesudah maupun yang sebelumnya. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib memulai khutbah, seperti biasa khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan para jamaah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya meningkatkan ketakwaan, makanya setiap Jumat khatib sering mewasiatkan, bahkan sebagian ulama menjadi rukun khutbah Jumat untuk mengingatkan ketakwaannya. Sebab pendapat para ulama, kalau seorang telah keluar dari Jumatnya tidak menambah ketakwaannya, maka sholat Jumatnya gagal. Jadi sholat Jumat ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita ibadah, tetapi juga yang lebih penting meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, lebih takut kita kepada Allah. Pada hari sidang Jumat rahimakumullah, akan tiba masanya, akan ada waktunya di mana mulut kita itu dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksinya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 65, Al yauma nahtum ala afwahihim, pada hari ini kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan mereka memberi kesaksian kakinya, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka usahakan atau mereka kerjakan. Jadi kita akan bertemu dengan Allah suatu masa di mana kita dipertemukan untuk menghadap Allah, untuk dihisab, untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita selama di dunia. Mulut kita akan dikunci, tangan yang akan berbicara, dan kaki yang menjadi saksinya. Mulut yang senantiasa di dunia ini bisa bersilat lidah, bisa menyakiti hati orang lain, bisa memfitnah, nanti di hadapan Allah itu akan tertutup. Justru tangan kita yang akan berbicara apa yang telah kita kerjakan semua. Dan yang Allah ciptakan kepada diri kita ini semuanya Allah tidak ciptakan dengan sia-sia. Wa ma khalaqta hada batilan, tidaklah Allah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi semuanya dipertanggungjawabkan. Inna samaa, sesungguhnya Allah memberikan kita pendengaran. Pendengaran yang diberikan Allah kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Sering banyak kita mendengar kebaikan, atau justru kita sering mendengar hal-hal yang keburukan. Begitu juga wa basyara, penglihatan. Allah memberikan penglihatan kepada hambanya, tentu akan diminta pertanggungjawaban. Apakah sering melihat kebaikan atau justru dipakai sering melihat kemaksiatan.
Lalu wal fuad, Allah memberikan hati dan pikiran, sama juga diminta pertanggungjawaban. Apakah kita sering memikirkan kebaikan atau malah memikirkan keburukan? Karena anhum mas'ulan, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi setiap amal-amal kita selama hidup di dunia ini, Allah akan minta pertanggungjawaban. Kita akan dihisab di Allah, akan diadili di Allah, di pengadilan Allah, dan Allah lah yang menjadi hakimnya yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bima hakimi. Jadi Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Kalau di dunia, hakim dunia bisa disogok dengan uang, bisa disuap, yang salah menjadi benar, atau yang telah melakukan kejahatan bisa menjadi bebas karena uang. Tapi di hadapan Allah, hakim yang seadil-adilnya, tidak ada luput, tidak ada yang bebas. Semua tergantung dari amal-amalnya itu sendiri. Jika amalnya banyak yang baik, banyak beribadah, taat kepada Allah, maka termasuk orang-orang benar, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak putus-putusnya. Dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mabnun. Kecuali orang-orang yang beriman, yang percaya akan ada hari akhir, yang taat kepada Allah, percaya akan bertemu kepada Allah, mereka mengerjakan kebaikan, amal soleh, maka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Dan semua amal sekecil apapun, Allah akan berikan ganjarannya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jahroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya dari Allah. Jahroh itu dikatakan seperti benda kecil yang seperti debu yang berterbangan. Kalau kita ada jendela di rumah, ada sinar cahaya yang masuk matahari, ada debu yang berterbangan, sekecil itulah yang disebut jahroh. Terus ketika ditimbang pun tidak akan ada timbangannya, tidak ada nilai timbangannya. Tapi Allah, kalau kita melakukan amal yang baik sebesar jahroh pun, Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya juga jika keburukannya, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jahroh pun, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Jadi semua ini tergantung kepada hambanya itu sendiri. Allah telah memberikan kebebasan namanya, apakah hambanya taat atau justru tidak taat kepada Allah, itu terserah hambanya. Jika seorang hamba ingin jadi pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim seperti Fir'aun, oleh Allah persilahkan. Jika ingin menjadi orang yang kaya, yang bakhil, yang kikir, yang takabur seperti Qarun, kata Allah silahkan. Itu pilihan semuanya. Tapi ingat, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi baik amal seseorang itu akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, sidang Jumat rahimakumullah. Pada masanya nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengingatkan, sebelum dihisab kita menghisab dulu diri sendiri. Ini di dalam sabda Nabi, hasibu anfusakum qabla atuhassabu. Hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, hanya diri kita yang tahu. Lalu berapa besar maksiat kita kepada Allah, diri kita yang tahu. Makanya hisab diri kita sendiri sebelum kita nanti dihisab oleh Allah. Dan perlu dikeyakini bahwa tidak ada yang luput dari pandangan Allah, karena Allah telah mengutus para malaikatnya untuk mencatat setiap amal-amal hambanya.
Ini di dalam surat Al-Iftar ayat 10 dikatakan, wa inna alaikum hafidin, sesungguhnya kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu, ya'lamuna ta'lamun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan anggap bahwa diri kita itu tidak ada yang mengawasi. Setiap amal kita pasti ada balasannya, baik ataukah buruknya. Dan jadikanlah di dunia ini tempat yang untuk kita beramal kebaikan. Karena dunia darul amal, dunia itu tempat beramal. Wa akhirul darul jaza, dan akhirat itu tempat pembalasannya. Jadi kita di dunia ini untuk beramal, nantilah di akhiratnya pembalasan apa yang kita amalkan selama di dunia. Fa inna dunya balagul akhirat, bahwa dunia ini hanyalah ujian, tempatnya bermain-main, tempatnya bersenang-senang, ujian untuk orang Islam. Wal akhirat, dan mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi di dunia ini justru kita itu terasa terpenjara karena banyak aturan Allah, tapi di akhirat nanti akan bahagia. Kalau kita di dunia senang-senang, tidak mengikuti aturan Allah, maka tunggulah balasan di akhirat kelak. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Di dalam hadis juga umur kita akan dipertanyakan, harta kita dari mana, untuk apa. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. La tuzulu qaddama ad-din, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba yaumul kiamah, pada hari kiamat, hatta su'ala, sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawabannya. Su'ila an umirihi, tentang umurnya, kemana digunakan umurnya, untuk apa digunakan umurnya, masa mudanya dihabiskan untuk apa, apakah untuk banyak taat kepada Allah atau tidak, maksiat kepada Allah. Lalu akan ditanya wa an ilmihi, tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan ilmu-ilmunya, pengetahuan ilmu-ilmunya, khususnya tentang agamanya. Lalu yang selanjutnya akan ditanya wa an amilihi min haina kasabat fa inna aqamahu, akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia diperolehnya dan untuk apa dia dikeluarkannya. Lalu yang terakhir ditanya wa man jismihi fima ablahu, serta tentang tubuhnya, tentang jasadnya, untuk apa digunakan. Jadi apakah tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah, atau justru hanya untuk maksiat kepada Allah. Nah inilah yang akan dipertanyakan di hadapan Allah kelak. Jadi semua yang ada pada diri kita Allah ciptakan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Allah memberikan semua fasilitas kepada hambanya, dari nikmatnya kita melihat sampai mendengar, sampai tertidur pun, sampai bangun, semua kenikmatan yang Allah fasilitasi untuk hambanya, tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang ada pada diri kita itu untuk beribadah kepada Allah, tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Kita hanya seorang hamba, seorang budak yang harus taat kepada majikannya, yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu pengetahuan buat kita semua, menjadi motivasi untuk senantiasa beramal soleh kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, untuk kita menghadap perbekalan, menghadap kelak untuk menghisab di hadapan Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam, aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.